Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Alodiana Ebrina. Di video ini saya akan menjelaskan salah satu tema dari sistem gerak, yaitu otot. Otot merupakan alat gerak aktif karena otot dapat berelaksasi dan berkontraksi. Otot menyusun kurang lebih 40% berat tubuh. Struktur otot disusun oleh bagian-bagian berikut ini. Tendon merupakan jaringan ikat yang menghubungkan otot dengan tulang. Epimysium, jaringan elastis yang mengelilingi lapisan terluar otot. Fasciculus, bundelan serabut-serabut otot yang terdiri dari sarkolema. Sebagai membran otot, di dalamnya terdapat sarkoplasma. Serat otot myofibril disusun oleh satuan-satuan yang lebih kecil berupa miosin dan aktin. Miosin merupakan bagian myofibril yang berukuran tebal, sedangkan aktin berukuran lebih halus. Kedua bagian myofibril ini disebut juga dengan myofilamen. Berdasarkan bentuknya, otot dibagi menjadi 3 jenis. Kita akan membahasnya satu persatu. 1. Otot polos. Sel otot polos berbentuk lendong dengan bagian tengah menggembung dan bagian tepi meruncing. Terdapat satu inti yang terletak di sarkoplasma. Otot polos terdapat pada lambung, usus, dan pembuluh darah. 2. Otot lurik. Otot lurik berbentuk seperti serabut-serabut halus memanjang dan mengandung banyak inti sel. Otot lurik melekat pada rangka bisep, trisep, lidah, bibir, kelopak mata, dan diafragma. 3. Otot jantung. Otot jantung tersusun atas serabut-serabut lurik yang bercabang-cabang, memiliki 1-2 inti sel di tengah-tengah sarkoplasma. Otot jantung terdapat khusus pada jantung. Mekanisme kerja otot berdasarkan proses kimia. Impuls syaraf tiba di neutron muscular junction dan mengakibatkan pembebasan asetilkolin. Munculnya asetilkolin ini memicu depolarisasi yang kemudian menyebabkan pembebasan ion Ca2+ keluar dari retikulum sarkoplasma. Peningkatan jumlah Ca2+ menyebabkan ion ini terikat pada troponin dan mengakibatkan perubahan struktur troponin. Perubahan struktur troponin menyebabkan kepala miosin berikatan dengan aktin membentuk aktomiosin. Perombakan ATP yang akan membebaskan energi menyebabkan miosin mampu menarik aktin ke dalam dan melakukan pemendekan otot sehingga terjadi kontraksi. Hal ini terjadi pada myofibril sepanjang sel otot. Miosin akan terlepas dari aktin dan cekatan aktomiosin akan terputus ketika molekul ATP terikat di kepala miosin. Setelah ATP terurai, kepala miosin dapat bertemu lagi dengan aktin di tropomiosin. Proses kontraksi otot ini dapat berlangsung selama tersedianya ATP dan ion Ca2+. Pada saat impuls terhenti, ion Ca2+ akan kembali ke retikulum sitoplasma. Troponin akan kembali ke kondisi semula dan menutupi daerah tropomiosin sehingga otot akan relaksasi. Jika kita tidak menjaga otot dengan baik, maka akan terjadi gangguan pada otot tubuh kita. Gangguan tersebut dapat berupa 1. Gangguan karena serangan penyakit, seperti tetanus, atau otot mengalami kejang akibat serangan bakteri Clostridium tetani, dan astrofi otot, atau penurunan fungsi otot karena otot mengecil akibat serangan virus polio. 2. Gangguan karena kesalahan aktivitas, misalnya kram otot, terjadi akibat kontraksi otot yang terus-menerus. Hipertrofi otot. Otot menjadi lebih besar dan kuat karena sering digunakan. Kaku leher atau stiff terjadi karena hentakan yang mengakibatkan otot trapesius meradang. Nah, sampai sini penjelasan tentang otot. Semoga dapat dipahami ya. Terima kasih.